Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi hukum melakukan kunjungan kerja ke Polres Gorontalo Rabu 24 Februari 2021. Terkait dengan peredaran minuman beralkohol ilegal, ya, kami sampaikan bahwa kedatangan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Awe Talib beserta jajaran yang berkolaborasi dengan Kesbangpol serta Satpol PP dan diterima oleh Kapolres Gorontalo AKBP Ade Permana SIK MH. Kunjungan kerja Komisi 1 Deprov ini dalam rangka untuk mengetahui progres penegakan aturan protokol kesehatan yang sudah ada perdanya. Selain itu, dalam rapat Ketua Komisi 1 Awe Talib juga menyampaikan beberapa hal terkait peraturan minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Pencetusnya dari tiga yang ada di Provinsi Gorontalo sehingga menjadi sebuah. Lebih lanjut, Awe Talib juga dalam keterangannya menekankan antisipasi terhadap terorisme yang sangat perlu diwaspadai oleh aparat kepolisian di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Ketua Komisi 1 Deprov ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepolisian, khususnya Kapolres Gorontalo, yang sebelum kunjungan memang sudah mengantisipasi segala hal yang menjadi persoalan dengan sangat baik. Jadi ini adalah merupakan kunjungan kerja kami untuk roadshow ya pada seluruh Polres yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan ini adalah Polres yang ketiga kita kunjungi. Kemarin sebelumnya di Bone Bolango, kemudian Kota, dan pada hari ini adalah di Limboto, Polres Limboto. Ini masih terkait hal yang sama. Ya, ini isu-isu yang kami bawa di sini adalah yang terkait dengan penanganan COVID-19. Kemudian juga hal yang terkait dengan masih beredarnya minuman keras di penjuru daerah kita, Provinsi Gorontalo, dan bahkan Polres ini sudah berhasil untuk menyita kurang lebih 16 ton ya minuman beralkohol dan kemudian sudah dimusnahkan dan sebagainya. Kita inginkan adanya masukan-masukan dari polisian terkait dengan regulasi yang kita gunakan, regulasi yang menyangkut masalah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol peredarannya di Provinsi Gorontalo. Mungkin dari sisi mana ini yang perlu dilakukan revisi, apakah dari sanksi sehingga ada efek jerahnya bagi pelaku, karena memang ini ada nuansa bisnisnya di sini ya, karena memang dari produsen itu ya terinformasi sesuai dengan hasil penelitian kami bahwa di sana itu pasarannya hanya 300.000 per galon ya, tapi kemudian setelah masuk Gorontalo itu sudah 800.000. Jadi ada kurang lebih selisih harga kurang lebih 500.000. Jadi ini menjadikan adanya sebuah antusias bagi pelaku usaha di bidang ini yang ilegal ini untuk melakukan transaksi tersebut, dan kemudian mereka dengan berbagai upaya meskipun sudah dijaga di perbatasan-perbatasan tetapi tetap persoalan ini masih tetap ada. Akibatnya apa bagi masyarakat kita? Akibat banyak persoalan-persoalan, banyak kriminalitas, dan itu dipicu oleh masalah minuman keras ya, seperti yang terjadi di kota Gorontalo kemarin, kemudian di kabupaten juga ini, dan di beberapa daerah lain yang menunjukkan bahwa minuman keras adalah merupakan penyebab daripada persoalan yang dihadapi oleh daerah kita. Kemudian juga masalah narkoba, begitu juga tadi diangkat, dan menyangkut masalah narkoba ini ya memang juga dilakukan operasi, pemantauan, juga tindakan-tindakan yang sudah sudah cukup bagus ya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dengan berbagai instansi. Bahkan juga ada oknum aparat juga yang memang harus ditindak ya, termasuk juga oknum aparat dari kepolisian itu juga ya. Jadi ini kami apresiasi ya langkah-langkah yang telah ditempuh oleh oleh Pak Kapolres Limboto untuk mendisiplinkan aparat dan kemudian menjadi contoh bagi masyarakat lain. Dan kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut masalah terorisme yang perlu diwaspadai, dan memang di sini juga sudah melakukan pemantauan dan bahkan juga pembinaan yang
tentunya ini diharapkan akan bisa tidak terdapatnya ataupun mungkin ya tidak ada hal-hal yang terindikasi mengarah kepada langkah-langkah terorisme yang ada. Meskipun kita tidak bisa bantah bahwa pada beberapa waktu yang lalu hal tersebut terjadi di Pohuwato, dan ini bisa saja merembet ke daerah-daerah yang ada di daerah provinsi ini. Dan ini perlu ada antisipasi yang sedemikian rupa sehingga ini tidak akan muncul lagi di daerah-daerah kita, khususnya di Provinsi Gorontalo yang tentunya merupakan daerah yang aman dan nyaman dalam hal tentunya stabilitas daerahnya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Respon dari Kapolres tadi, apakah sudah siap untuk mengantisipasi semua yang... Oh iya, Pak Kapolres justru sudah melakukan langkah-langkah ya sebelum kita melakukan dialog dengan beliau. Sudah ada persiapan sebetulnya tentang data-data yang sudah dilakukan dan kemudian juga langkah-langkah yang sudah ditempuh dan bahkan juga progres kegiatan yang sudah ada pada saat ini. Misalnya dengan pembuatan kampung tangguh ya atau desa tangguh untuk penanganan masalah COVID, dan itu sudah dikoordinasikan dan bahkan itu sampai ke tingkat rumah tangga. Jadi ini sudah sangat baik sekali trackingnya sampai detail seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan minuman keras ya, peredaran itu sudah mengefektifkan juga, memaksimalkan peran-peran Babin Kamtibmas dan bahkan jejaring-jejaring juga di tingkat polsek yang ada di sini, meskipun sumber dayanya sangat terbatas. Oleh karena itu tentunya ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga perlu untuk saling menopang ya dengan institusi lain seperti Satpol PP dan lain sebagainya, yang diharapkan juga menjadi hal yang terdepan di dalam penegakan peraturan daerah yang ada. Tidak semata bergantung pada kepolisian, tetapi juga ada instrumen lain yang mungkin juga bisa lebih berperan dan sama-sama mengambil peran yang positif di dalam penegakan aturan yang ada. Dan kemudian juga 1x24 jam polisian terus-menerus, dan bahkan kita juga diminta untuk bisa melaporkan segala perkembangan, segala kejadian, segala sesuatu yang mungkin kita dapati, kita lihat, kita alami, bisa langsung menghubungi kepolisian untuk bisa ditindaklanjuti sehingga semua persoalan-persoalan secepatnya dapat teratasi yang ada di sini. Barangkali demikian ya. Dari Limbota Kabupaten Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.